Anak kecilnya seharusnya dibawa pergi sama Astrada gua, ketika kamera balik lagi ke mereka udah hilang. Iya. Nah, ketika kamera balik lagi ke luar jendela, itu 3 anak itu masih ada di situ. Apa pendapat Bang Joko mengenai filmnya Livi Zeng? Welcome to Cameo Project! Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus! Iya, yuk. Balik lagi di POV Cameo Project dan kali ini kita sama Bang Joko Anwar. Tepat banget ya, temanya kita mau ngangkat nih industri musik Indonesia. Bukan. Oh. Bukan musik dong. Itu kita ngundangnya Glenn. Kalau kayak gitu. Sekarang Bang Joko Anwar lagi ada film Perempuan Tanah Jahanam. Wah. Ini masuknya tuh, jadi sebenarnya abang tuh maunya thriller atau horor? Kalau Bagaimana tuh, Bang, kalau jatuhnya Perempuan sih Tanah horor ya. Jadi horor tuh banyak subgenre. Ada slasher, ada supernatural horror karena ada hantu-hantunya, ada psychological horror. Yeah. Nah, ini gabungan antara supernatural horror sama psychological horror karena masih ada ghost story, masih ada hantunya, tapi lebih ke bagaimana film ini meneror psychological penonton. Jadi kengerian itu dibangun bukan karena dikaget-kagetin, jump scare, hantunya tiba-tiba muncul tiap 7,5 menit sekali, tapi punchline-nya di hantu memang horor ya. kayak komedi tapi punchline. Iya, punchline di hantu. Nah, kalau ini psychological horror berarti dia kengeriannya itu muncul karena atmosfer yang ditimbulkan baik dari segi lokasi, setting, artistic direction, camera movement, sound, musik, dan terutama cerita sama karakter gitu. Jadi kengerian itu dibangun betul-betul merekat ke cerita, terus dirasakan oleh penonton sepanjang filmnya. Jadi bukan cuma sewaktu-waktu ketika hantunya muncul aja gitu. Sepanjang film itu. Sepanjang film. Dan biasanya kalau film itu kan kalau film yang jump scare, biasanya kengerian itu muncul seremnya dari mulai mungkin yang paling maksimal film mulai sampai film selesai. Iya, iya. Kalau Perempuan Tanah Jahanam, film mulai sampai film selesai, dibawa ke rumah, dibawa tidur. Wah, ngikut itu namanya ngikut. Kalau kengeriannya bisa dibawa pulang, dibawa tidur sampai berhari-hari kan. Psikologisnya kena gitu kayak. Waduh, kena psikologis. Kalau waktu syuting, karena kita lokasinya memang luar biasa terpencil ya, dan lokasinya memang belum pernah, jangankan dipakai syuting, orang kesana aja belum pernah. Jadi ada di Banyuwangi itu ada sebuah desa yang kita ketemunya itu gara-gara kita nyari lokasi udah lama banget ya, 3 bulan dan nggak ketemu tempat yang pedesaan, terasa cold. Masuk ke desa itu orang harus merasa kayak ada yang merinding, tapi harus juga kayak indah dan sejuk gitu, dan itu susah nyarinya, sehingga setelah 3 bulan nyari kita nggak dapat, ada kabar dari artistic director kita bilang bahwa dia ketemu sama seorang pencinta alam. Dia pernah masuk hutan mau menuju ke sebuah tempat, ketemu sama sebuah desa, dan desa ini sudah ada sejak tahun 30-40-an sebagai tempat bermukim orang-orang yang kerja di perkebunan dekat situ. Rumahnya itu cuma 15. Kepala keluarganya sekarang tinggal 11. Jadi 4 itu nggak ada yang menghuni. Aduh, ya. Tapi rumahnya masih ada. Rumahnya masih ada dan Kosong. mereka swasembada. Jadi kalau misalnya mereka mau makan beras, mereka nanam. Kalau misalnya mereka mau makan sayur, mereka tinggal petik. Kalau mau makan daging, ayam, sapi dan sebagainya, mereka ternak. Gitu. Jadi betul-betul swasembada di situ. Mereka nggak ke pasar kemana gitu nggak? Enggak, dan betul-betul karena terisolasi dari dunia luar, kita mencapainya pertama kali jalan kaki. Naik motor sih bisa, tapi setelah itu kita buka jalan supaya bisa mobil kita masuk, mobil alat, mobil kru, mobil pemain gitu. Nah, lu kan bisa merasakan dan bisa melihat nih ceritanya nih. Ceritanya. Pertama kali lu datang ke situ tuh, Bang. Yang membuat lu ini tempatnya. Kalau gua bikin film, gua itu sudah bisa membayangkan filmnya dari mulai awal opening title sampai ending. Itu ketika skenario selesai tapi syuting belum dimulai.
Jadi waktu seharusnya sutradara itu kalau misalnya baca skenario di kepalanya itu langsung terbentuk dunia, terbentuk film. Dari mulai film dari mulai logonya itu sampai ending title udah harus jadi visual yang sangat lengkap di kepala sutradara gitu. Nah kemudian setelah sutradara punya visi di kepalanya, akan dia share kepada para kru. Kita mau syuting di tempat yang seperti ini. Baik secara verbal, kayak misalnya waktu mau syuting Perempuan Tanah Jahanam, secara verbal gue kasih brief ke para kru gue. Kita mau syuting di tempat sebuah desa terpencil jauh dari dunia modern dan dikelilingi oleh 3 macam hutan. Pertama hutan yang homogen, kedua hutan bambu, yang ketiga yang paling dekat dengan penduduk adalah hutan yang heterogen gitu. Jadi semua nyari, ternyata nggak ada tempat seperti itu dan akhirnya kita nyarinya pisah. Desanya sendiri, hutan yang 3 itu beda tempat di Jawa Timur. Jadi kita Tapi masih syuting sama-sama di Jawa Timur semua. Jawa Timur, tapi itu bisa kayak 15 jam gitu naik mobilnya ya. Jadi betul-betul kita supaya bisa mewujudkan visual yang tadi sudah ada di kepala sutradara, jadi nyari lokasinya juga sampai lama dan akhirnya dapat sih dan hasilnya kita puas banget karena secara visual sangat keren lah gitu. Tapi hawanya gimana di situ? Hawanya nyes kurang sedap di mana? Gitu. Nah itu yang sebelumnya kan lu udah si perempuan ini kan sudah ada di dalam benak lu selama berapa tahun? 10 tahun ya? Skenario selesai tahun 2009, jadi 10 tahun gue mempersiapkan film ini sampai gue berani syuting. Karena ini skenario yang paling gue suka banget. Terus ketika gue baca, gue kayak bikin janji ke diri gue sendiri. Jadi ketika gue baca skenario, gue bilang sama temen-temen gue, skenario gue yang paling gue suka banget. Ini, Perempuan Tanah Jahanam. Jadi gue nggak mau memfilmkan ini kalau misalnya gue masih bodoh banget gitu sebagai filmmaker. Jadi gue kan gue nggak sekolah film, jadi gue learning by doing dan pada waktu itu gue baru bikin film 2, jadi kayak belum berani bikin kayak gini. Akhirnya gue ya ngerjain film-film yang lain dulu. Setelah gue merasa oke, cukup berani untuk memfilmkan ini, baru gue filmkan tahun ini bulan Maret dan selesai sekarang gitu. Dan itu ngendap aja sih skenario selama 10 tahun itu udah gitu aja? Ngendap dan selalu diasah. Setiap kali gue revisit, gue asah lagi gitu. Yang disuka dari film horor itu apakah memang pas lagi ada setan-setannya? Atau... Film horor itu adalah genre film yang paling jujur. Kenapa gue bilang paling jujur? Karena kalau kita ngomongin film drama misalnya, kan kita bisa suka sama film drama karena kita intellectually amused, ya kan? Nah kalau film horor tuh nggak ada intellectually scared, tuh nggak ada. Takut aja gitu, nggak ada takut secara intelek tuh nggak ada. Ya kan, kalau film-film lain kan bisa. Nah kalau film horor tuh sangat. Tapi sedih juga nggak ada yang intelek bang. Oh, ceritanya dong, ceritanya kan ceritanya itu menyentuh tapi sangat intelektual misalnya. Ada sebab akibatnya ya. Sedih tapi ceritanya engaging tapi kampungan bisa juga kan. Kalau film horor itu mau dia kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas Z sama. Kalau misal takut aja gitu. Jadi makanya gue bilang film horor itu adalah film genre yang paling jujur. Makanya gue hormat banget sama film horor gitu. Walaupun ya memang kalau film horor itu kan kita ekspektasinya udah pasti untuk ditakut-takutin kan. Tapi masalahnya waktu kita nonton film horor tuh ada yang nggak takut, mungkin takut biasa, takut aja, takut banget gitu kan. Ya tergantung filmnya memang benar-benar bisa menimbulkan rasa takut itu apa enggak. Kan ada film yang bikin pinter gitu, bisa membangun ketegangan sampai akhirnya pecah jadi takut. Atau ada filmmaker yang memang nggak bisa membangun kengerian. Maksudnya ada film horor yang bagus, ada film horor yang nggak bagus gitu. Tapi juga tergantung sama penonton juga nih. Artinya tadi siapa yang bilang bahwa kalau kita masuk ke bioskop menonton film horor kita pengen ditakut-takutin, ya kan? Jadi harus let go, harus menyerahkan diri kita untuk dibawa oleh pembuat filmnya untuk merasakan itu. Kalau kita masuk bilang ini, nggak takut nih gue, nggak takut. Alah, ini kan bohongan. Ya nggak bakal takut. Udah benteng duluan. Ngapain bayar duit tapi bikin kita tidak bisa menikmati apa yang kita cari. Tahun-tahun dulu itu film itu memang mencekam karena dibuat dengan serius. Syutingnya pakai film misalnya kan. Syuting pakai filmnya udah effort banget. Tata cahaya, cara mereka berbicara, kan yang berbau vintage itu lebih gampang untuk menimbulkan efek serem. Makanya kalau kita nonton film zaman dulu 80-an 70-an itu kayak agak serem gitu.
Dan dibandingkan dengan sekarang, film horor itu mereka para produser dan pembuat film banyak sekali yang merasa bikin film horor itu gampang. Munculin aja setannya beberapa menit sekali itu udah orang bakal suka gitu. Tanpa mempedulikan cerita, tanpa mempedulikan karakter gitu. Jadi banyak yang membuat film horor itu sebagai bahan bagi mereka untuk mencari uang aja gitu. Jadi mengeksploitasi genre film horor. Elemen yang terkuat ya menurut gue salah satunya ya di luar director adalah aktor itu benar-benar bisa merasakan, jadi penonton kayak yes, betul. Nah, itu tantangan banget tuh. Jadi gini, ketika syuting Perempuan Aja 6 itu gue persis banget berpikir bahwa kalau kita mau menciptakan sebuah atmosfer yang mencekam dan menyeramkan, kalau pemain ini tidak merasakan itu, bullshit bisa sampai ke penonton gitu ya kan. Jadi treatment gue ketika syuting Perempuan Aja 6, pertama gua membuat seolah-olah set itu tidak ada kamera, jadi bukan kayak syuting. Artinya dari segi pencahayaan kita betul-betul real pakai practical lighting sebisa mungkin. Kalau misalnya ceritanya rumah desa tidak ada listrik, cuman ada satu lilin, pakai lilin aja satu gitu. Tapi itu kemudian real banget jadinya. Real. Dan kedua, gua tidak pernah mengucapkan kata action sebelum syuting. Nggak pernah mengucapkan kata action, tidak pernah pakai slate sebelum adegan dimulai. Jadi gue cuma pakai cut dan slate di ending. Jadi nggak pernah di awal. Terus semua kru harus berbisik, terutama di desa yang terpencil tadi itu. Jadi semua kru pakai HT, ngomong tidak boleh lebih dari bisikan. Jadi kita ngomongin, itu betul-betul kayak dead, kayak betul-betul kosong. Dan ketika pemain setelah kita setnya, lighting semua beres, set beres, props beres, gua panggil para pemainnya, gua jelaskan situasi dan keadaannya, gua cuman bilang silahkan. Dan karena kita sudah workshop selama 3 bulan untuk menggali karakter, mereka ketika sampai di set mereka udah tahu mereka siapa, motivasinya apa. Jadi betul-betul ketika syuting itu pemain bisa merasakan. Ntar kalau misalnya ketemu sama pemain, tanya aja gimana tuh metode syuting yang betul-betul dibuat pemain juga bisa merasakan atmosfer yang mencekam dari lokasi. Gitu. Joko Anwar, apakah percaya yang namanya setan? Secara sosial dijudge bahwa itu setan gitu. Gini deh, ini ada satu hal. Gue sih biasanya kalau misalnya lagi promo film tuh nggak pernah sensasional bilang-bilang hantu apa segala macam. Cuma ini benar terjadi ketika syuting Perempuan Aja 6. Kamera menghadap keluar jendela. Tara Basro buka jendela, terus Tara Basro pergi ke kanan, kamera pen ke kanan. Seharusnya pas dia ngeliat pertama kali keluar jendela itu ada 3 anak kecil aktor kita gitu, berdiri di luar gerbang. Kamera pen ke kanan, anak kecilnya seharusnya dibawa pergi sama Astrada gua. Ketika kamera balik lagi ke mereka udah hilang. Nah, ketika kamera balik lagi ke luar jendela, itu 3 anak itu masih ada di situ. Berarti sama Astrada nggak disuruh keluar? Gua cut. Ya. Cut sekali lagi ya, anaknya diambil, kalau gue suruh diambil gitu. Oke, standby, yuk kita mulai ya, Oke, mulai, kamera jalan, ke Tara, balik ke mereka. Anak kecilnya masih ada. 3 sampai 5 kali, 3 orang masih sampai 5 kali, terus gue bilang, coba kesini dong, ini kan tadi gue bilang, anaknya diambil, lu ambil, karena kamera gue mau ke kiri. Kata Astrada gue gini, Bang, dari take pertama, anak kecilnya udah sama gue. Aduh. Oke. Dan akhirnya, coba gitu kan. Coba Pak, gue panggil Pak Ical. Tapi exactly look the same gitu? Iya, sedikit berbeda karena kayak lebih transparan sedikit. Iya. Terus gue panggil kameramen gue kan, Pak Ical. Lu lihat kan, ini bukan cuma gue yang lihat kan. Iya Pak, gue lihat. Makanya gue juga tadi ketika lo ulangin gue sama marahnya kayak lo gitu. Lo lihat kan? Iya ada, beneran ada, iya. Ini gimana? Ya ntar dihapus aja, di-push gitu kan. Udah kita lanjut lah, nanti ngurusin yang gini doang kita lama nih. Ketika kita pause ternyata ngapus kan lama dan mahal ya. Sedangkan kita harus ngejar yang lain. Jadi ketiga anak kecil itu yang bukan pemain kita masih ada di film, dibiarin. Nah, itu jadi sampai film itu masih ada? Masih ada. Jadi penjelasannya seperti apa? Kan agak susah ya menjelaskan ini. Maksudnya semua orang melihat hal yang sama gitu. Jadi gua sih kadang-kadang standarnya kalau misalnya yang melihat bukan cuma 1 orang, beberapa orang, banyak,
dan seragam ininya yang dilihat tuh, itu baru gue bisa mengatakan itu Memang ada. Kalau satu orang doang yang lihat tuh dia bisa ngarang-ngarang. Karena gue pernah punya satu teori, kalau misalkan satu orang yang lihat itu berarti bukan ada di sana, itu adanya di kepala atau di sini gitu. Iya betul. Di per orang itu doang. Kalau memang Gila! Aduh. Oke. Balik lagi nih ke film nih ya. Kalau ya ini ceritanya tentang ya si Tara Basro ya kan. Dan Marissa Anita. Dia pulang kampung. Mereka usaha, nggak pernah berhasil di kota. Terus si Tara Basro bilang, gue mau pulang mana? Pulang ke desa karena dia ada warisan di desanya. Gitu kan, di trailer kan. Ternyata begitu dia sampai ke desanya itu, ketemu ada rumah, tapi juga ketemu sama orang-orang desa itu yang aneh. Diem doang, yang gue liat diem doang. Diem doang gini. Gue gak tau ini apakah bisa jadi spoiler atau memang enggak gitu ya. Maksudnya kenapa dia tetap ada di sana gitu? Oh, karena mereka ketemu rumahnya, ketemu warisan, terus mau bertanya gimana caranya supaya mendapatkan si warisan ini gitu. Jadi mereka stay. Film itu cuma mengambil waktu 2 malam. Oh gitu. 2 malam aja. 3 hari 2 malam ceritanya. Ceritanya 3 hari 2 malam di situ. Dan semuanya itu terjadi di situ. Cepet banget dong berarti. Oh banget. Ada background story yang memang tidak diceritakan di situ nggak sih? Yang memang itu cuma bahan lu untuk bikin film ini gitu. Ada, maksudnya semua karakter di film ini latar belakangnya dijelaskan secara cukup ya untuk ceritanya. Tapi memang ketika gue mempersiapkan film Perempuan Tanah Jahanam, setiap pemain baik yang paling major, dialog paling banyak, durasi paling panjang, sampai yang hanya punya satu kalimat dialog, itu gue berikan karakter profile secara lengkap. Mereka lahirnya kapan? Di mana? Mereka besar di desa, di tempat seperti apa? Desa kah? Kota kah? Keluarga mereka seperti apa? Mereka sekolahnya apa? Dan apa beberapa pengalaman kejadian dalam hidup mereka yang sangat mempengaruhi cara mereka berpikir. Jadi Dave Malson gue masukin juga. Kapan pertama kali mereka pacaran? Kapan pertama kali mereka ciuman? Siapa yang paling mereka cinta dalam dan sebagainya gitu. Karena gue percaya film hanya akan bisa jadi menarik kalau misalnya karakternya itu believable. Karakter hanya bisa jadi believable kalau mereka punya sikap yang tegas dan jelas terhadap 5 hal utama dalam hidup. Politik, agama, seni, cinta, dan seks. Jadi isi karakter profile itu menjelaskan 5 hal ini. Jadi gue workshop itu nggak baca skenario tiap hari diulang-ulang jadi basi. Tapi gue mempertajam karakter yang kita berikan dan kita diskusikan bersama. Jadi makanya ketika mereka masuk ke lokasi untuk syuting, mereka udah jadi karakter mereka tahu mereka siapa. Jadi nggak harus, lu nanti jalan dari sini ke sana 3 langkah, belok kiri, senyum 2 cm, senyum 3 cm, turunin lagi 0,5% gitu. Jadi kayak gini. Karena memang film Indonesia itu banyak sekali tidak didirect dengan baik para pemainnya. Nanti kamu marah, kurang ajar, turunin 50%, kurang ajar, naikin 10%, kurang ajar. Jadi nggak natural. Pitch-nya gitu. kalau kayak gitu ya. Director nggak bisa ngedirect gitu biasanya. Jadi mereka result direction. Jadi kalau jadi seorang saudara nggak bisa kita nyuruh pemain untuk sedih, marah, nggak boleh menggunakan kata adjektif. Nggak boleh menggunakan kata keadaan. Sedih, marah itu kan kata keadaan. Yang kita jelaskan karakter mereka dan situasi seperti apa. Bagaimana mereka berespon terhadap situasi itu. Disitulah letak kemampuan acting dari seorang aktor. Kalau kita sebagai director tidak mendirect, ya kita bukan director gitu. Nah, membuat film horor itu paling susah karena sangat presisi. Kalau misalnya kita bikin film drama, kita bisa bikin film dengan 1 shot, dibiarin misalnya. Banyak juga yang bagus dan yang keren-keren juga seperti itu, banyak yang 1 shot. Tapi kan ya pemain juga bagus, memang motivasinya satu juga jelas kenapa gitu. Tapi kalau film horor, dari segi framing, pemilihan lensa, timing blocking, terus semuanya sangat presisi secara teknis dan timing. Jadi membuat film horor yang baik
kelihatannya itu orang bikin film horor aja gitu kan. Dan tadinya orang bikin film apa tiba-tiba kita bikin film horor deh pas gampang. Film horor itu ada genre yang paling susah untuk dibikin, trust me, karena gue udah bikin semua genre. Yang paling susah horor sampai sakit karena harus presisi banget. Bikin film action harus presisi, bikin film horor lebih harus presisi banget. Nah itu lu sebagai director lu ngerasa serem nggak sih waktu lu melakukan itu nggak sih? Harus. Artinya gini, dari mulai nulis skenario, jangankan film horor, film apapun gue harus bisa gue rasakan ini works dan itu sangat menguras emosi gitu. Kayak misalnya Perempuan Tanah Jahanam itu gue ditemenin, ngetiknya itu ditemenin. Pengabdi Setan gue ditemenin. Pengabdi Setan kalau Perempuan Tanah Jahanam gue ditemenin sama teman. Oke, ditemenin. Pengabdi Setan gue ditemenin sama Wilza Lubis. Dia produser juga, itu gue ngetiknya 4 hari. Betul-betul dia harus ada di depan gue karena gue takut. Sama kayak Perempuan Tanah Jahanam pas ngetik juga takut. Gitu. Jadi harus gue rasakan ketakutan itu dulu baru bisa gue terjemahkan ke film. Kalau enggak, gue aja nggak takut. Iya. Tapi katanya kalau menulis sesuatu itu biasanya berhubungan dengan ada yang pengalaman pribadi dan apa yang pernah pernah dialami. Itu seberapa jauh Perempuan Tanah Jahanam ini berhubungan dengan pengalaman pribadinya Joko Anwar? Bikin film itu harus personal. Artinya personal, dari segi cerita, emosi itu harus sesuatu yang pernah kita rasakan. Mungkin kita tidak pernah ketemu sama yang namanya hantu atau orang jahat yang mau bunuh kita, tapi emosinya pernah kita rasakan, kita familiar. Jadi beruntunglah orang-orang yang kepingin jadi filmmaker dan masa kecilnya itu sangat banyak yang dilalui gitu. Karena dia bisa nyimpen emosi di bank yang dia simpen, dinamakan emotional bank. Nah, yang gue alami itu dalam hidup, gue simpen di bank emosi gue. Ya. Sedih, berbagai lapis sedih, bahagia, kecewa, bla bla penuh. Gue bikin film seperti Perempuan Tanah Jahanam. Karakter ini mengalami kekecewaan misalnya. Bagaimana rasa kecewa itu gue ambil dari library emosi di bank gue. Ini masukin. Ini masukin. Kalau misalnya orang tidak pernah patah hati, tidak pernah merasa kekecewaan, bagaimana dia bisa menjelaskan, bagaimana dia bisa menggambarkan suatu karakter yang diciptakan mendapatkan perasaan itu. Gue sih bukannya mau taruh ekspektasi di orang, karena kadang-kadang gue tuh kalau suka dengar, wah ntar bagus gak filmnya, bagus, serem. Gue tuh suka terlalu taruh ekspektasi terlalu tinggi. Gitu. Maksud gue nggak mau bikin kayak gitu, tapi gue pengen nanya, menurut lo apa sih yang orang bakal rasakan setelah dia nonton filmnya atau di waktu dia lagi nonton sampai setelah, yang perasaan apa yang kira-kira menurut lo nih akan didapat? Film horor itu hanya akan bisa menakutkan bagi penonton kalau penonton peduli sama karakternya. Jadi kalau misalnya karakter utamanya mengalami teror dari hantu setan atau orang menyerupai setan, kalau kita peduli sama dia, kita takut karena kita mewakili dia gitu loh. Aduh jangan mati dong, jangan dia apa-apa dong, gitu kita takut. We are afraid for her or him. Kalau misalnya orang nggak peduli sama karakternya atau benci, aduh mati aja lah kok, mati aja gitu langsung nggak peduli aku, nggak serem filmnya. Gue ingin penonton merasakan apa? Ingin merasakan petualangan bersama dengan karakter utamanya, which is Tara Basro dan Marissa Anita. Gitu. Jadi bukan sekedar kengerian, jump scare, tapi petualangan. Atau pengalaman sinematis. Karena filmnya sinematik sekali. Kita sebagai penonton mengambil posisi atas apapun yang dia putuskan sih. Kita berada bersama Tara Basro dan Marissa Anita. Gitu. Itu pertanyaan terakhir dari lo. Dari gue. Pertanyaan terakhir dari gue. Ada lagi Mas? Ada dong. Apa pendapat Bang Joko mengenai filmnya Livi Zeng?